Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Ayu Milasari. Nah, di video kali ini, aku bakalan sharing ke kalian gimana caranya milih jurusan di pilihan SNMPTN supaya kalian ini bisa memaksimalkan peluang kelolosan di SNMPTN. Kalian tonton video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman, pas kalian milih jurusan di SNMPTN, kalian itu harus teliti apa yang pengen kalian pilih. Jurusan yang kalian pilih itu memenuhi syarat yang kalian punya gak sih? Atau kalian itu ngikut aja di jurusan itu? Karena banyak teman kalian yang daftar jurusan itu ketika pendaftaran SNMPTN. Nah, ternyata pendaftaran SNMPTN itu kalian harus mampu maksimalkan peluang supaya kalian lolos di SNMPTN yang kalian tuju. Jangan memilih jurusan dengan asal-asalan, karena kalau asal-asalan, ketika kalian itu lolos di jurusan tersebut dan kalian itu gak suka di jurusan itu, kalian nanti bakalan menyia-nyiakan kesempatan kalian. Dan ada juga berita kalau misalkan kalian itu gak nerima atau verifikasi ketika kalian lolos SNMPTN itu akan berimbas kepada adik kelas kalian selama beberapa tahun. Artinya apa? Artinya sekolahan kalian itu akan di blacklist atau tidak boleh mendaftar SNMPTN di tahun berikutnya. Nah, itu kan pasti berdampak yang buruk kan sama adik kelas kalian. Nah, oleh karena itu di sini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya milih jurusan yang tepat ketika kita daftar SNMPTN. Tonton video ini sampai habis ya yang pastinya. Langkah pertama, kalian harus tahu passion apa yang kalian punya. Kalau kalian belum tahu passion apa yang kalian punya, kalian boleh konsul ke guru BK atau ke guru yang dekat sama kalian supaya mereka itu bisa memberikan pendapat atau saran gimana sih jurusan yang cocok buat kalian itu apa. Karena kalau kalian itu minta banyak saran, itu pasti akan membantu kalian. Jangan kalian itu langsung memilih jurusan tanpa adanya komunikasi dulu sama teman-teman terdekat atau sama orang-orang yang terdekat sama kalian. Pokoknya jangan lupa selalu sharing dan juga minta pendapat, termasuk juga sama guru BK. Karena guru BK ini yang paling tahu banyak tentang informasi perguruan tinggi negeri di pendaftaran SNMPTN. Nah, langkah yang kedua ini yaitu kalian itu harus tahu jurusan Langkah yang kedua itu kalian harus tahu detailnya jurusan yang akan kalian pilih, teman-teman. Jadi, jangan hanya memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman aja. Kalian itu juga harus pandai-pandai. Tips yang kedua, teman-teman. Jadi, tips yang kedua ini kalian itu harus tahu jurusan yang akan kalian pilih itu mempelajari tentang apa. Terus kedepannya itu kalian itu nyaman atau enggak sih di jurusan itu. Jadi jangan sampai kalian itu salah memilih jurusan. Dan aku tekanin di sini ketika kalian memilih jurusan di SNMPTN, kalian itu harus tahu nih pelajaran apa atau mata kuliah apa yang akan diujikan di dalam jurusan itu. Jangan sampai kalian itu masuk di jurusan yang sama sekali kalian itu gak suka mata kuliahnya. Karena kalau kayak gitu, itu bakalan berimbas ke IPK kalian atau indeks prestasi kumulatif kalian selama kalian berkuliah. Atau kalian bisa juga loh, kalau misalkan gak suka di mata kuliah tertentu di jurusan itu, kalian bisa ngulang salah satu mata kuliah di perkuliahan tersebut. Kan itu sama sekali dampak yang gak baik ya kalau kita itu milih jurusan yang gak sesuai sama apa yang kita mau. Kayak gitu teman-teman. Nah, langkah yang ketiga ini kalian itu harus sering-sering ngebuka perguruan tinggi negeri yang akan kalian pilih selama pendaftaran SNMPTN. Jadi kalian bisa ngeliat nih di website tersebut itu tahun kemarin atau tahun ini itu menerima kuota berapa di jurusan tersebut. Dan jangan sampai kalian itu salah memilih jurusan atau salah melihat
informasi-informasi, karena informasi yang paling tepat itu hanya terdapat di website di perguruan tinggi tersebut. Tetapi ada juga sih beberapa perguruan tinggi yang nggak mencantumkan kuota atau daya tampung dari universitas tersebut. Tetapi masih ada kok salah satu universitas atau salah satu misalkan seperti platform-platform pendidikan yang mengunggah tentang daya tampung dan juga kuota untuk para mahasiswa baru di jalur SNMPTN. Langkah yang keempat yaitu ketika kalian daftar SNMPTN, kalian harus bisa memprioritaskan pilihan pertama kalian, pilihan yang memang ini keinginan kalian masuk di jurusan tersebut. Dan kalian itu boleh-boleh saja ingin masuk di jurusan yang pilihan yang kedua, tetapi peluangnya itu sangat sedikit teman-teman. Jadi kalau bisa pilihan pertama itu kalian tuh harus benar-benar memprioritaskan, atau kali ini jangan terlalu berharap di pilihan kedua, karena ketika aku baca website atau platform pendidikan itu kalau peluang yang pilihan kedua itu peluang itu sangat sedikit sekali dibanding dengan pilihan pertama, karena itu merupakan prioritas dari kalian. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau SNMPTN ini kan lingkupnya nasional dan juga kuotanya itu tidak sebanyak di jalur-jalur yang lain. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja langkah-langkah dari aku ketika kalian itu mau daftar jurusan di SNMPTN. Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Semoga YouTube aku ini bisa berkembang. Terima kasih. See you guys.